Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Syafiq Khairullah dari kelas 08 SAKP 006 dengan NIM 2110112000626. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Seminar Pemeriksaan Akuntansi yang diampu oleh Ibu Ratih Kodarti Anjilni. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul Studi Literatur tentang Efektivitas Generalis Audit Software dalam Mendukung Pelaksanaan Audit Syariah di Indonesia. Nah, nama penulis dari jurnal ini yang pertama ada Afrizal Aditya, kedua Ayatullah Alfani, yang ketiga Bara Prayudha Prasojo, yang diterbitkan pada bulan Maret tahun 2024. Link jurnalnya sudah tertera, lalu reviewernya saya sendiri. Abstrak. Jurnal ini membahas efektivitas generalis audit software dalam mendukung pelaksanaan audit syariah di Indonesia. Bank Syariah sebagai entitas bisnis dihadapkan pada tantangan manajemen risiko dan kepatuhan syariah yang semakin kompleks. Dalam kompleks ini, GAS menjadi solusi teknologi audit yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. Meskipun GAS membuka peluang baru, terdapat keterbatasan teknologi audit di Indonesia yang perlu dipahami dan diatasi. Jurnal ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas GAS dalam konteks audit syariah. Melalui studi literatur, jurnal ini memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang implementasi GAS dalam audit syariah, serta memberikan wawasan tentang langkah-langkah praktis untuk meningkatkan efektivitasnya. Lalu sini critical review-nya. Abstraknya sudah cukup informatif dan menyampaikan tujuan, konteks, serta metode yang digunakan. Namun, akan lebih baik jika penulis mencantumkan temuan utama atau kesimpulan penting untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada pembaca sejak awal. Pendahuluan. Salah satu aspek teknologi yang memiliki dampak besar dalam dunia audit adalah Generalis Audit Software atau GAS. Walaupun GAS membuka peluang efisiensi dan efektivitas dalam proses audit, namun terdapat keterbatasan teknologi audit di Indonesia yang muncul seiring dengan perkembangan yang semakin pesat. Dalam upaya memahami dampak penggunaan teknologi informasi, terutama GAS, terdapat bidang audit di Indonesia. Jurnal ini mencerminkan penelitian yang mendalam untuk menggali implikasi teknologi dalam dunia audit. Generalis Audit Software atau GAS menjadi salah satu aspek teknologi yang memberikan dampak besar dalam dunia audit. GAS membuka peluang untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas proses audit. Namun seiring dengan kemajuan tersebut, muncul pula berbagai keterbatasan teknologi audit di Indonesia. Dalam konteks yang semakin kompleks dan berkembang pesat, teknologi menjadi alat yang penting dalam memfasilitasi proses audit, tetapi juga menuntut penyesuaian terus-menerus agar dapat memitigasi resiko yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Untuk critical review-nya, pendahuluan ini disusun dengan baik dan berhasil menyoroti urgensi penggunaan GAS dalam audit syariah. Konteks perkembangan teknologi dan risiko audit disampaikan secara aktual dan relevan. Di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, audit syariah dapat diartikan sebagai bentuk pengawasan atau upaya untuk menjaga harta his al-mal yang turut membantu mencegah terjadinya tindakan kejahatan dan mendekatkan diri pada kebaikan. Harahap tahun 2022. Yang kedua ada kerangka kerja audit, COBIT dan COSO. COBIT atau dengan singkatan Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka kerja audit TI yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengaudit sistem TI mereka. Sedangkan COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission adalah kerangka kerja pengendalian internal yang mencakup 5 elemen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Terakhir yang ketiga, pemahaman teknis tentang GAS. Fungsi utama GAS mencakup ekstraksi data, pengorganisasian data, dan analisis data, memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja auditor. Fokus penelitian ini adalah pada analisis dampak penggunaan GAS terhadap aspek-aspek kinerja auditor. Critical review dari tinjauan pustaka, landasannya sudah cukup komprehensif.
Namun, lebih baik jika disertai dengan kerangka teoritis atau grand theory untuk memperkuat dasar analisis. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan studi literatur, dilakukan melalui pencarian terfokus pada basis data akademis dan sumber-sumber terkait dengan GAS dan audit syariah di Indonesia. Penelitian literatur mencakup artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian terkait. Untuk critical review-nya, metode dijelaskan dengan baik, tetapi kurang rinci mengenai teknik sintesis data dan kriteria pemilihan literatur. Nah, lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Merujuk pada standar Professional Accountants Public atau SPAP, khususnya SA, seksi 327 paragraf 08 disebutkan bahwa dalam keputusan untuk menggunakan teknik audit berbantuan komputer atau TBK, pre-review juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor terkait review yang dilakukannya. Nah, ada 5 faktor. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman komputer yang dimiliki oleh auditor. Kedua, ketersediaan TABK dan fasilitas komputer yang sesuai. Ketiga, tidak praktisnya pengujian manual. Keempat, efektivitas dan efisiensi. Yang terakhir, kelima, waktu pelaksanaan. Asosiasi Auditor Syariah berbeda dengan asosiasi auditor umum, di mana asosiasi auditor umum lebih terfokus pada audit konvensional, sedangkan audit syariah sepenuhnya membahas terkait audit yang berprinsip syariah. Asosiasi audit syariah ini juga mendukung peranan DSN MUI berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rufandi 2020. Secara keseluruhan, Generalis Audit Software memegang peranan penting dalam mendukung auditor dalam menjalankan proses audit dan menyelesaikan tugasnya dengan lebih efisien. Untuk critical review-nya, hasil penelitian ini menyajikan banyak informasi penting, namun dapat diperkuat dengan analisis yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara ketiga aspek, faktor TBK, peran asosiasi, dan dampak GAS. Dalam konteks audit syariah, serta mengkaji lebih kritis metodologi dan batasan dari penelitian-penelitian yang dirujuk. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, topik relevan dengan perkembangan teknologi dan keuangan syariah. Pembahasan literatur luas dan praktis. Terakhir, memberikan rekomendasi aplikatif bagi pelaku audit syariah. Lalu kekurangannya, metodologi literatur tidak dijelaskan secara detail. Tidak ada kerangka teori atau tabel perbandingan. Terakhir, visualisasi dan sintesis temuan belum optimal. Nah, lalu ada kesimpulan di sini. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diidentifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas Generalis Audit Software mendukung pelaksanaan audit syariah di Indonesia. Dalam menghadapi perkembangan pesat industri perbankan syariah, tantangan manajemen risiko dan kepatuhan syariah muncul. Dalam era bisnis yang dipenuhi kemajuan teknologi, keputusan berkualitas tinggi dan pengumpulan informasi terintegrasi menjadi krusial. Kajian teori mencakup penjelasan audit syariah sebagai proses penilaian atau metode untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, prinsip dasar syariah, termasuk kepatuhan, penerapan standar audit, dan memastikan laporan keuangan dan kepatuhan syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.